Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak semuanya. Nah, apa kabar semuanya? Ibu berharap semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Pada kali ini kita masih bertemu di pembelajaran IPA. Nah, kali ini kita membahas materi mengenai listrik dinamis, tepatnya itu mengenai hukum 1 Kirchhoff. Sebelumnya, pastikan semuanya sudah mengisi absen terlebih dahulu. Nah, absennya sudah tersedia di Google Classroom. Bagi yang belum mengisi absennya, silahkan untuk segera mengisinya. Oke, kita lanjut. Nah, silahkan semuanya dipersiapkan buku-bukunya. Nah, silahkan disimak video ini. Nah, lebih baik lagi itu silahkan dicatat di buku catatannya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai arus listrik dan beda potensial listrik. Suatu benda yang bermuatan listrik itu memiliki besar arus listrik dan beda potensial listrik yang berbeda-beda. Nah, berbicara mengenai arus listrik ini, kita akan mempelajari mengenai hukum Kirchhoff 1. Nah, ini akan berkaitan dengan kuat arus listrik. Nah, sangat berkaitan dengan pembelajaran kita sebelumnya. Nah, apa yang dimaksud dengan hukum Kirchhoff 1? Dan apa hubungannya dengan arus listrik? Penjelasan lebih lanjut akan kita bahas di video kali ini. Silahkan disimak lebih lanjut. Ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Nah, silahkan diperhatikan slide di samping. Oke. Untuk yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan hukum 1 Kirchhoff. Dan yang kedua, peserta didik dapat menentukan besar arus listrik dari suatu rangkaian listrik. Hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff yang pertama ini berbicara bahwa pada suatu titik arus listrik yang masuk sama dengan arus listrik yang keluar. Nah, jadi lambangnya I masuk sama dengan I yang keluar, atau arus masuk sama dengan arus yang keluar. Nah, silakan diperhatikan gambar di samping. Nah, itu adalah contoh dari penerapan hukum Kirchhoff. Nah, bisa dilihat bahwa di situ ada suatu titik di mana ada arus yang masuk dan ada arus yang keluar. Nah, nantinya nilai arus yang masuk ini harus sama dengan arus yang keluar. Nah, itu dia hukumnya. Oke, kita coba buktikan mana yang arus masuk sama dengan arus yang keluar. Nah, dari gambar ini bisa sebenarnya lihat, kita buat persamaannya terlebih dahulu. Arus yang masuk, I masuk sama dengan I yang keluar. Nah, jadi pada gambar ini arus yang masuknya atau panahnya itu yang ke dalam ya. Nah, itu ada 4, ada 3A, kita tambahin jumlahnya 3A tambah 2A tambah 5A ditambah 5A. Nah, sedangkan I keluarnya itu ada I4 dan 5A yang arah panahnya itu keluar. Nah, jadi I4 ditambah 5A. Nah, sehingga kita jumlahkan yang I masuknya 15A sama dengan I4 ditambah 5A. Nah, jadi I4-nya belum diketahui, kita cari terlebih dahulu. Nah, didapatkanlah 15 dikurang 5. Dapatnya adalah I4 itu jumlahnya 10A. Nah, itu adalah contoh dari penerapan hukum Kirchhoff 1 titik saja. Nah, soal-soal yang lainnya itu nanti akan lebih dari 1 titik. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal mengenai hukum Kirchhoff 1 ini, kita akan menyelidiki
kita harus menyelidiki masing-masing titiknya itu satu persatu. Nah, itu gunanya untuk mempermudah kita menyelesaikan soalnya. Nah, bahkan juga kita harus perlu membuat suatu persamaan untuk mempermudah dalam menyelesaikan soal tersebut. Nah, persamaannya itu, contohnya itu I masuk sama dengan I keluar. Nah, itu dia persamaannya. Oke, Ibu akan memberikan 3 contoh soal untuk hukum Kirchhoff ini. Nah, silahkan semuanya diperhatikan dengan baik. Nah, lebih baik itu silahkan dicatat di buku catatannya. Oke, kita coba contoh soal yang pertama. Nah, ini adalah contoh soal yang lebih dari satu titik. Nah, di sini kita lihat bahwa di sini ada 2 titik, di mana kedua titiknya ini harus kita selidiki satu persatu untuk mengetahui arus-arusnya. Nah, untuk titik yang pertama, kita bikin persamaannya terlebih dahulu. I masuk sama dengan I yang keluar. Nah, I masuknya ini ada 8 ditambah 10 ditambah 12. Ada lagi yang masuk? Tidak ada. Nah, sama dengan yang keluarnya ada 15 ditambahkan I1. Nah, jadi I1 belum diketahui, kita cari. Kita tambahkan 30 sama dengan 15 tambah 1. Didapatkanlah I1-nya itu 15. 30 dikurang 15 sama dengan 15A. Nah, untuk titik yang pertama itu sudah kita selesaikan. Untuk titik yang kedua lagi. Nah, untuk titik yang kedua, kita bawa persamaan juga untuk mempermudahnya. I masuk sama dengan I yang keluar. Nah, I masuknya itu I masuknya itu ada 2. Ada I1 ditambahkan 5 dan sama dengan 7 ditambah I2. Nah, jadi 15 tambah 5 sama dengan 7 tambah I2. Jadi kita tambahkan 15 tambah 5, 20 sama dengan 7 tambah I2. Nah, didapatkanlah I2-nya itu adalah 13A. Oke, untuk soal yang kedua, nah ini gambarnya lebih rumit daripada gambar yang tadi. Nah, di sini ada 5 titik yang harus kita selidiki. Nah, ini titik yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, dan ini yang kelima. Nah, jadi kelima titik ini harus kita selidiki untuk mencari ke semua arus listrik. Nah, jadi untuk titik yang pertama kita selidiki terlebih dahulu. I masuk sama dengan I yang keluar. I masuknya ini ada 20. Sama I yang keluarnya ini ada I1 ditambah dengan 8 ditambah juga dengan I5. Nah, karena di sini ada 2 arus yang belum diketahui, kita cancel dulu untuk I1, kita lanjut ke I2. Nah, I2, I masuk sama dengan I yang keluar. Nah, I masuknya ini ada I1, sedangkan untuk yang I yang keluar ada I3 ditambah dengan 2. Karena ini juga masih 2 yang belum diketahui, kita lanjut dulu ke yang 3. Nah, untuk yang titik ketiga, I yang masuk sama dengan I yang keluar. Nah, I yang masuknya ini ada 8 dan 2. Jadi 8 ditambah 2. I yang keluarnya ini hanya ada 1, yaitu I2. Nah, jadi didapatkanlah I2-nya ini adalah 10. Kita lanjut ke titik yang keempat. Nah, titik yang keempat, untuk arus yang masuknya itu ada 2. Ada I3, ada I2 dan I5. Nah, untuk I2-nya ini sudah diketahui, yaitu 10 ditambah I5 sama dengan 14. Nah, jadi kita dapatkan I5-nya adalah 14 kurang 10. Jadi I5-nya ini adalah 4. Nah, karena I5 sudah diketahui, kita lanjutkan dulu yang titik yang pertama. Nah, biar lebih cepat selesainya. Jadi 20 dikurang 8 sama dengan I1 ditambahkan 4. Ya, I5-nya itu 4 kan. Jadi 20 kurang 8, 12 sama dengan I1 ditambah 4. Jadi I1-nya ini 12 dikurang 4
sehingga dapatlah I1-nya adalah 8A. Kemudian untuk yang nomor 2, nah karena I1 sudah diketahui, kita lanjut. Jadi 8 ditambah I3 ditambah 2. Jadi I3-nya ini 8 dikurang 2, dapatlah I3-nya ini adalah 6. Oke, karena titik 1 sampai 4 sudah rampung semua, kita lanjut ke titik yang kelima. Jadi yang I masuk sama dengan I yang keluar. Nah, I yang masuknya ini I masuknya ini ada 14 ditambahkan dengan I3 sama dengan I4. Nah, jadi 14 ditambah 6 ini I3-nya sama dengan I4. Nah, sehingga didapatkanlah I4-nya ini 20. Nah, di sini bisa dilihat semuanya bahwa yang keluar terakhir itu, yang I4 itu sama dengan yang masuk pertama kali. Sehingga bisa kita simpulkan semua bahwa I masuk itu sama dengan I yang keluar. Nah, itu dia. Nah, soal ini agak berbeda dari kedua soal sebelumnya. Pada soal itu diketahui I1 banding I2 banding I3 ada perbandingannya. 1 banding 2 banding 3, begitu pula dengan I4 dan I5. Nah, jadi kita selidiki satu persatu dari I yang pertama. Nah, di sini cuma diketahui arus yang masuknya saja. Arus yang masuknya itu 54A. Jadi untuk I yang 1, kita masukkan 1 banding per keseluruhannya 1 tambah 2 tambah 3 kali I yang masuk. Nah, I yang masuk itu 54. Nah, jadi 1 ditambahkan dengan 6 dikalikan 54 sehingga dapatlah 9A. Nah, begitu juga untuk yang I2. Yang I2 2 per 6 dikalikan dengan I yang masuk yang 54, dapatlah 18A. Untuk yang I3 juga begitu, perbandingannya 3 per keseluruhannya 6 dikalikan yang masuk 54, didapatlah 27A. Nah, untuk yang I4 ini perbandingannya berbeda, jadi kita bikin 4 per keseluruhannya itu kan 5 tambah 4, 9. Nah, ini berbeda lagi. Sedangkan untuk yang dikalikannya ini kita memakai yang I2, beda lagi dari yang pertama. Jadi, dikalikan dengan 18, dapatlah 8A. Begitu pula dengan I yang 5. Nah, I yang 5 per 9 dikali 18. Dapatlah jawabannya 10A. Oke, itulah pembelajaran kita pada hari ini mengenai hukum Kirchhoff 1. Nah, jadi kita ulang kembali bahwa hukum Kirchhoff 1 itu berbicara mengenai arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Nah, itu dia. Nah, jadi bagi yang belum paham mengenai materi ini, silahkan diulang-ulang lagi videonya, dicobakan lagi contoh soalnya, nah, dan dibaca buku IPA-nya. Ibu berharap semuanya dapat memahami materi ini. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.